Hmm. Pas mati wifi lan dia bisa.
Tutup aja sih. Bilang, kita kan belum berdosa dulu, kita kan belum betul. Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih di dasar yang kami dan kami beri hikmat bagi kami Bapak dalam penyampaian akan diskusi kami podcast kita ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keterbatasan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua daripada masa terbaik. Berkati semua alat yang kami pakai, berkati semua yang kami pakai di saat ini. Haleluya, amin. Sebentar kalau masuk kan sebentar.
Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Desi Ellen Tupamahu, Sohuat MTH. Dalam bulan Bina Keluarga di saat ini, kita akan memulai dengan siaran podcast kita. Kami minta maaf karena ada terganggu beberapa menit, karena ada gangguan teknis sedikit, tapi saya percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita bersama untuk terus mendengarkan apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kita di saat ini lewat pembahasan kita. Kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi, kondisi pandemik yang susah saat ini, tapi kita percaya bahwa gereja harus terus bergerak, gereja harus terus menyatakan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, dalam pembahasan kita saat ini, saya bersama-sama dengan beberapa hamba Tuhan. Shalom, saya Pendeta Vanila Tuperisa. Shalom. Shalom. Shalom, saya Pendeta Maitri Demas Petala SSC Teol. Shalom, saya Pendeta Wilmina Sawyai MTH. Ya, kita bersama-sama akan membahas seputar tema kita saat ini, yaitu keselamatan dan pemulihan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita di saat ini atau percakapan kita. Doa akan dipimpin oleh Pendeta Sawyai. Mari kita berdoa sebelum kita memulai diskusi kita di saat siang ini. Kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di saat siang hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang nyata di sepanjang kehidupan kami. Di saat siang hari ini sebagai para pelayan secara khusus hamba-hamba-Mu Tuhan, kami hendak mendiskusikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami yang berbicara tentang firman-Mu dan juga kami yang hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat otoritas Allah terjadi bagi kami semua, sehingga dari firman-Mu di saat siang hari ini tentang keselamatan dan pemulihan, kami tidak hanya berdiskusi dari firman-Mu, tetapi kami terus mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami yang mendengarkan diskusi di saat siang hari ini, biarlah dengan kuasa Roh Kudus Allah menolong setiap kami, sehingga kami juga mengalami keselamatan dan pemulihan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami taruh diskusi kami di saat siang hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah diskusi kami ini berjalan dalam tatanan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Iya, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, lewat tema kita di saat ini, keselamatan dan pemulihan, kita akan bertolak lewat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pada pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Saya percaya bahwa sebelum kita memulai dengan pembahasan kita, ya lebih baiknya kita akan membaca firman Tuhan sebagai penuntun biar kita semua tahu tentang apa yang akan kita bahas di saat ini. Dalam kitab Injil Lukas pada pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 yang berperikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Iya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dalam kitab Injil Lukas pada pasalnya yang ke-15 tadi, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, atau Bapak Ibu yang sementara terhubung dengan channel ini, kita tahu bahwa situasi kondisi kita saat ini merupakan situasi kondisi yang tidak mengenakan, karena kita masih ada di dalam situasi COVID. Nah, kita sudah ada sekarang pada level yang ketiga. Dan pada level yang ketiga ini menjadi bukti bahwa penyakit itu belum selesai dan itu masih ada dan kita harus tetap berwaspada. Kita tahu bersama bahwa di tengah-tengah kondisi COVID yang terjadi, sekurang lebih sampai sekarang kita sudah hampir 2 tahun ya. Kita sudah hampir 2 tahun ada di dalam kondisi ini dan kita tahu bahwa ada berbagai macam aspek yang sangat bermasalah dan sangat terpengaruh lewat kondisi COVID ini. Antara lain kalau kita tahu biasanya COVID ekonomi itu paling sangat terasa karena banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak pendapatan menjadi menurun, banyak orang sudah tidak bisa lagi untuk berusaha atau melakukan usaha. Nah, ini yang membuat sehingga banyak perekonomian itu sangat-sangat terganggu. Begitu juga aspek kesehatan. Banyak orang mengalami kesakitan, bahkan banyak orang kehilangan orang-orang terkasihnya karena dari kesakitan itu. Aspek apa lagi? Aspek pendidikan. Kita lihat bahwa aspek pendidikan ini membuat anak-anak sudah tidak lagi bersekolah dengan baik. Mereka sekalipun daring, tapi kita tahu bahwa sejauh mana manfaat daring itu tidak semaksimal yang diinginkan. Begitu juga aspek yang kita lihat yaitu aspek sosial budaya, agama.
ketika seseorang tidak lagi bisa berinteraksi dengan baik, tidak saling bisa bertemu, dan juga pintu-pintu gereja dalam tanda kutip tempat-tempat ibadah sudah ditutup, dalam tanda kutip ya sekarang sudah mulai buka kembali, tetapi itu juga dalam jumlah yang dibatasi. Nah, ini kita lihat bahwa ketika hal-hal ini terjadi membuat sehingga moral dari tiap-tiap orang itu sangat menurun. Artinya tanpa disadari ada berbagai macam hal kejahatan, berbagai macam hal yang tidak mengenakan itu terjadi di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Nah, saya percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, saya dan kita semua termasuk semua pemirsa yang mengikuti siaran ini pasti tentu rindu untuk memiliki satu jalan keluar yang baik, solusi yang baik. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bersama bahwa solusi kita itu semua hanya Alkitab, tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita ada di dalam pembahasan kita dalam bulan Bina Keluarga ini tentang keselamatan dan pemulihan. Nah, berarti tema yang cukup menarik bagi kita, keselamatan dan pemulihan, berarti ada keselamatan, ada pemulihan. Nah, belajar dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, kisah dari dua orang anak, si bungsu dan si sulung. Biasa kita sebut itu si sulung dan si bungsu. Gambarannya si bungsu ini dia anak yang mengambil harta orang tuanya, dia berfoya-foya, dan ketika dia menjadi melarat, dia lalu pergi bekerja kepada orang lain dan hampir saja dia makan dari makanan babi. Dan itu juga tidak diizinkan untuk dia makan, tidak diberikan kepadanya. Lalu dia teringat kepada bapaknya dan dia kembali kepada bapaknya. Dan dikatakan bahwa ketika bapaknya melihat dia kembali, bapaknya sangat bersukacita, membuat pesta, memberikan dia pakaian baik, memakaikan cincin yang mahal, dan itu membuat cemburu bagi si sulung. Dan si sulung akhirnya marah kepada bapaknya karena dia merasa dia selama ini ada sama bapaknya, tapi bapaknya tidak pernah bikin pesta gitu. Tapi kenapa kok ketika adiknya pulang sudah dengan perempuan pelacur, sudah berfoya-foya, menghabiskan harta, tapi kembali bukan bapaknya marah, tapi malah bapaknya ini mengasihani dia, membuat pesta dan melakukan hal yang sangat baik. Nah, dari kisah ini kita tahu bahwa ada hal menarik yang Tuhan ingin tunjukkan bagi kita. Saya percaya bahwa lewat sharing kita saat ini, lewat diskusi kita, ada sesuatu yang nanti pasti kita akan temukan, apa yang akan kita alami di tengah-tengah situasi, kondisi kita yang belum mengenakan sampai saat ini, tapi kita akan terus melihat bahwa karya Tuhan itu terus ada di tengah-tengah kita. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, yang pertama, saya ingin ibu-ibu pendeta untuk bisa menjawabnya bagi kita saat ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa menurut ibu-ibu pendeta tentang perumpamaan tadi, kisah dari si bungsu dan si sulung? Apakah si sulung saja yang dikategorikan dia mengalami sakit dalam tanda kutip dan dia perlu pemulihan, ataukah si bungsu, ataukah si sulung, ataukah kedua-duanya? Nah, ini menjadi gambaran bagi kita mungkin supaya sebentar kita akan menarik terus lagi dengan solusi-solusi selanjutnya ke depan. Ya, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Ibu Pendeta Fani untuk bisa memberikan pemahamannya. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya saat ini. Dari pertanyaan yang diberikan, apakah si sulung sakit ataukah si bungsu yang sakit ataukah keduanya sakit? Sebelum saya menjawab, sakit dalam maknanya adalah suatu kondisi di mana tubuh seseorang atau organ-organ seseorang tidak berada dalam kondisi yang baik atau normal, sedang terganggu dan sedang mengalami masalah yang perlu untuk mendapatkan sebuah pengobatan tentunya. Sakit bisa karena kurang istirahat, ya, bisa juga karena lemah, atau mau mengatakan bahwa manusia itu memiliki kelemahan dan membutuhkan Tuhan. Lalu kemudian sakit itu bisa karena dosa seseorang yang menyebabkan dia sakit. Si bungsu, saya mengatakan dia ada dalam kondisi sakit karena
dia butuh Tuhan. Itu terbukti ketika dia mengambil apa yang menjadi haknya, lalu kemudian dia pergi dan berfoya-foya dengan hartanya. Lalu pada suatu kondisi dia kemudian menghabiskan harta itu dan dia berada dalam keadaan melarat. Dikatakan dalam bacaan kita, dia harus bekerja dan berebutan dengan makanan babi. Lalu kemudian dia membutuhkan Tuhan, dalam satu keadaan dia membutuhkan Tuhan. Ayat 17 mengatakan bahwa tersadarlah dia dalam kondisi yang sedang ia alami saat itu. Dia teringat kembali bahwa dia pernah ada dalam sebuah situasi yang baik-baik saja, yang aman, yang tidak melarat, yang damai sejahtera, yang kenyang. Tetapi kemudian dia mengambil sebuah tindakan untuk keluar dari situasi aman itu, untuk berjumpa dengan sebuah situasi yang dia sendiri tidak mampu untuk menghandle ketika dia tidak memiliki uang atau kekayaan. Dia tersadar, lalu kemudian dia menyadari, lalu dia bertindak. Bertindak di ayat 20 adalah dia pulang kembali ke rumah bapaknya. Nah itu berarti seperti tadi saya sampaikan, sakit itu bisa karena kurang istirahat, tapi juga sebagai manusia kita lemah dan membutuhkan Tuhan. Kenapa saya bilang si bungsu sakit? Dia butuh Tuhan dan dia kembali. Lalu kemudian saya bilang juga bahwa sulung juga sakit. Kenapa dia sakit? Setelah dia tahu bahwa saudaranya itu telah kembali dan dibuatkan pesta untuk saudaranya, lalu kemudian sakit hati. Ya, dia sakit hati dan kemudian dia berdosa. Itu tadi kenapa saya bilang juga bahwa sakit bisa karena kurang istirahat, membutuhkan Tuhan dan dosa. Dia sakit, dia berdosa oleh karena dia merasa sakit hati terhadap adiknya yang menyebabkan ia marah dan bersungut-sungut. Itu dia tersampai dalam ayat 28 dan 29. Maka ayat 29 dan 28 apa kabur. Dia kemudian bilang selama ini dia hidup bersama dengan ayahnya, tidak pernah dibuatkan pesta. Tetapi baru saja datang, maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Baru saja datang anak Bapa yang hidup dengan pelacur dan berfoya-foya, lalu Bapa membuat sebuah acara yang luar biasa terhadap dia. Oleh karena itu saya katakan bahwa si sulung juga sakit. Karena itu dia membutuhkan pemulihan yang berasal daripada Tuhan terhadapnya. Mungkin pertanyaan sakit atau tidak? Mungkin jawaban saya si sulung sakit, si bungsu juga sakit. Oke, jadi Ibu Pendeta katakan bahwa si sulung itu sakit, tetapi si sulung itu sakit dan si bungsu itu juga sakit. Jadi sakit di sini tidak secara fisik, tapi secara psikis. Benar. Iya, sakit secara psikis. Jadi bukan fisik mereka yang sakit, tapi psikis mereka. Benar. Yang perlu untuk mengalami perhatian dan atau yang disebut dengan mengalami pemulihan. Jadi kedua-duanya sakit. Mungkin untuk Ibu Pendeta Maitri? Ya, terima kasih. Kalau dari saya melihat kesakitan ini, sakit secara jasmani dan sakit secara rohani. Dan juga kesakitan ini satu penyebab, ada 3 bagian. Sakit berdasarkan tidak jaga kesehatan dengan baik, sakit berdasarkan kelalaian. Sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan, kita mungkin jauh daripada Tuhan, kita tidak melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan memberikan satu teguran dalam kehidupan kita. Kita mengalami teguran itu salah satunya kesakitan. Yang ketiga, kita mengalami kesakitan, bilang percaya tidak percaya, kita ini hidup di dalam dunia. Kita akan mengalami setiap sesama kita yang merasa tersaingi, yang tidak senang pada kita, yang juga dapat mengirim setiap kuasa-kuasa kegelapan dalam menghantui kita berdasarkan jabatan, kedudukan, bahkan kesuksesan dan keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan kita. Bahkan juga setiap kita yang secara kepribadian yang mungkin dekat dengan Tuhan, terus iblis ini tidak pernah tinggal diam kan, karena kita ini hidup dalam dunia, sehingga iblis selalu akan menghantui, mengganggu akan iman kita. Berarti kan kita mengalami kesakitan ini, sakit secara jasmani dan sakit secara rohani. Kalau dilihat dari kedua kisah adik kakak ini, si sulung dan si bungsu, ini kan mereka juga mengalami kesakitan. Dan dilihat bahwa mereka ini ada dalam kesakitan secara jasmani dan secara rohani. Walaupun
si sulung ini kehidupannya ini bersama-sama dengan Bapa, tetapi mungkin dia tidak mengerti apa yang Bapa inginkan dalam kehidupannya. Maka timbullah suatu iri hati, tersaingi, bahkan tidak mau untuk menerima saudaranya dalam hal memberikan pengampunan karena si bungsu adiknya yang telah datang dan telah disambut oleh bapaknya untuk ada dalam bagian kehidupan keluarga. Nah, Bapa ini kan kita ibaratkan dialah adalah Allah kita, Tuhan yang dapat memberikan pengampunan walaupun dosamu itu merah seperti kermisi, tetapi dia sanggup dan mampu untuk memberikan penyucian dan pengudusan dalam kehidupan kita. Mungkin seperti itu satu tambahan. Oke, terima kasih. Jadi Ibu Pendeta Metrik mengatakan bahwa kedua-duanya ini juga sakit. Ya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta Fani. Dan tadi kalau saya tidak salah tangkap dikatakan bahwa ketika mereka sakit, bapaknya ini sebagai tempat di mana mereka akan mengalami proses pemulihan. Oke ya, kalau saya tidak salah tangkap tadi seperti itu, dikatakan bahwa ketika si bungsu ini dia menghadapi masalah, melarat dan sebagainya, dia jatuh miskin, terus di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mengenakan itu dia teringat kembali kepada bapaknya. Nah, kata dia teringat kembali kepada bapaknya yang punya banyak harta dan punya banyak segala macam pegawai dan sebagainya. Nah, itu yang membuat sehingga dia lalu berpikir kenapa dia harus melarat. Mending dia balik aja ke rumah orang tuanya, kan selesai masalahnya. Nah, makanya saya bersyukur tadi apa yang dikatakan bahwa rumah Bapak itu menjadi gambaran bahwa ketika kita manusia ini mengalami kesusahan, nah kita tidak boleh lari kemana-mana, tidak bisa lari ke manusia, tidak bisa lari membutuhkan pertolongan kepada siapa-siapa. Ketika orang menyakiti kita, ketika orang tidak senang dengan kita tidak bisa lari kemana-mana meminta bantuan kemana-mana, tapi tempat pelarian kita hanya kembali ke rumah Bapa. Karena hanya rumah Bapa lah yang bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, kalau tadi saya tidak salah tangkap ya seperti itu. Nah, ini gambaran yang baik bagi kita semua. Jadi dapat kita katakan bahwa si bungsu dan si sulung, kalau mereka mengerti hati Bapa, kalau mereka mengerti apa yang menjadi keinginan Bapaknya, pasti mereka dua-dua akan mengalami pemulihan. Nah, gambarannya kepada kita juga kan. Kalau kita kehidupan kita, kalau kita ada dalam masalah, jangan larut dalam masalah, harus kembali kepada Bapa. Jangan kita hanyut dalam persoalan kita. Kita harus kembali kepada Bapa karena hanya Dia solusi kita. Hanya Dia jalan keluar bagi kita. Amin ya. Amin. Kita pasti berpikir seperti itu. Terima kasih untuk pemahaman pendapat yang disampaikan bagi kita. Kita akan masuk pada pertanyaan yang berikut. Melihat dari perumpamaan apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, saya percaya bahwa Yesus tidak sekedar saja memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya, tetapi pasti ada keinginan Tuhan, pasti ada kehendak Tuhan yang ingin Dia nyatakan bagi kita, bagi murid-muridnya saat itu, dan juga bagi kita yang mendengarkannya saat ini. Pasti ada kerinduan dari Dia. Nah, saya percaya pasti hamba-hamba Tuhan, ibu pendeta ini pasti bisa memberikan masukan kepada kita semua dan juga bagi pemirsa Klavos yang mendengarkan percakapan ini atau mengikuti percakapan ini, pasti ingin untuk mau melihat atau ingin untuk mau menangkap apa sih keinginan Tuhan ketika Dia memberikan perumpamaan ini tentang si bungsu dan si sulung, tidak terlepas dari tema kita, keselamatan dan pemulihan. Ya, silakan Ibu Pendeta Metrik. Terima kasih. Kalau kita melihat dari perumpamaan ini merupakan suatu gambaran. Yesus menyatakan suatu gambaran tentang kehidupan antara anak dan bapa secara jasmani, tetapi mau mengarahkan dalam suatu ajakan untuk melihat dan memandang kepada Allah itu adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang mengerti setiap kebutuhan hidup kita, Bapa yang dapat menerima kita apa adanya. Maka satu tindakan dari suatu perumpamaan ini yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, baik selaku hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Nah, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kita menyerahkan diri kita ini dengan sungguh-sungguh. Jangan kita setengah-setengah, karena yang Dia inginkan suatu penyerahan hidup kita.
hati dan pikiran Allah itu mengenal, mengetahui setiap apa yang kita buat, kita lakukan, maka jangan kita berpura-pura, jangan kita hanya sekedar berbicara lewat bibir mulut kita saja, sekedar dengan kalimat yang begitu panjang lebar, yang indah dan bagus, tetapi kita harus penyerahan diri, bertobat sungguh-sungguh, karena pertobatan itu bukan suatu gambaran label yang menampakkan bahwa ini tempat pertobatan, tetapi pertobatan bagaimana penyerahan hidup ini sesungguhnya di hadapan Tuhan, yang betul-betul tahu bahwa yang saya lakukan kemarin itu adalah hal yang sangat salah, maka jangan lagi saya lakukan. Memang kita sebagai manusia ini menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini banyak godaan-godaan yang akan iblis tawarkan dalam kehidupan kita. Setuju. Ketika kita ingin untuk mau berubah, kita ingin untuk mau meninggalkan hal-hal kehidupan yang lama, iblis kembali menampakkan. Tetapi itu merupakan pengujian dalam kehidupan kita. Apakah benar? Nah, kalau dilihat dari kehidupan si bungsu, Bapak mengenal kedalaman hatinya, penyesalan yang dia telah datang dan dia mau bertobat sungguh-sungguh. Itulah suatu kisah yang mari kita ikuti dari pertobatan yang dilakukan oleh si bungsu ini. Mungkin seperti itu. Oke, jadi gambarannya ketika si bungsu datang kepada bapaknya, kita lihat dalam dimensi rohnya dapat dikatakan bahwa surga bersukacita. Iya, amin. Ya, surga bersukacita karena orang mau bertobat. Jadi tadi satu orang diselamatkan, sisi kehidupan kerajaan sorga kan akan menyambutnya. Maka betapa bangganya, maka Bapak itu kan akan menyambut dia dengan suatu perayaan yang begitu luar biasa kan, gitu. Oke, jadi kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu akan sangat senang. Jadi bukan pertobatan yang hanya saya mau bertobat. Tidak itu saja. Tidak sekedar dari mulut, tidak sekedar hanya kata-kata doa. Tapi bagaimana ada satu perubahan hidup. Ya, kita belajar dari si bungsu tadi kan dikatakan kan, waktu dia teringat kepada bapaknya, dia ambil sikap. Sikap untuk bertindak, untuk dia kembali. Kalau dia cuma hanya, ingat-ingat saja bapaknya punya rumah, bapaknya punya banyak karyawan, bapaknya punya makanan yang enak-enak. Kalau cuma teringat saja kan pasti dia tidak mengalami sesuatu. Kalau secara jasmani, pandangan jasmani pasti dia akan tahu, dia akan kembali secara jasmani bahwa iya betul, saya kutip dari Ibu Pendeta Desi tadi bahwa orang tua saya kan punya kekayaan, punya banyak harta, maka saya harus kembali supaya saya bisa dapat hidup. Tapi apa maksud dari firman ini, satu ajakan yang terlihat bahwa si bungsu ini datang dan menghampiri Bapak dan minta kembali. Suatu pertobatan secara pandangan rohani yang kita harus kutip, karena dengan situasi kondisi yang seperti ini ada maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kesengsaraan dan penderitaan yang kita akan alami. Iya, makanya tadi kan saya bilang, kalau dia cuma hanya ingat di tempat tempat makanan babi itu, kalau dia cuma ingat tanpa dia ambil tindakan untuk mau pulang, pasti kan dia tidak mengalami sesuatu dari bapaknya. Tapi karena dia ingat dan dia langsung ambil tindakan, saya harus kembali, dan akhirnya dia kembali. Itu yang membuat sehingga bapaknya itu penuh sukacita mau menolong dia. Ya, gambarannya kita orang Kristen, kalau kita cuma hanya ada di dalam dosa lalu terus menyesal dengan dosa tanpa ada mau mengalami satu perubahan, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Iya kan, gambarannya seperti itu. Tapi kalau kita misalnya kita menyesal, Tuhan saya salah. Terus ketika salah tidak melakukan lagi, itu kan berarti ada tindakan. Maka saya percaya kalau ada tindakan berarti ada pemulihan. Iya kan? Tapi kalau tidak ada tindakan ya tidak ada pemulihan. Oke, mungkin bagaimana dengan Pendeta Sawiyai, Pendeta Weli? Iya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Iya, bagi saya bahwa sikap dan kehendak Allah terkait dengan keselamatan dan pemulihan. Iya, kita kembali lagi kepada pembacaan kita, kepada cerita tadi si bungsu dan si sulung. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh pendeta bahwa ketika si bungsu sudah menghabiskan harta yang diberikan oleh ayahnya dan hidup melarat, lalu berjuang untuk mengisi perutnya, ia harus bekerja. Orang kerja baru bisa makan. Dan dia pergi mencari pekerjaan, dia mendapatkan, tetapi dia belum bisa diberi makan karena dia belum menyelesaikan pekerjaan. Tetapi keinginannya untuk makan karena lapar. Tetapi dia tidak diizinkan. Seperti tadi disampaikan oleh pendeta bahwa dia kembali ingat akan keberadaan orang tuanya, bapaknya.
bapaknya mempunyai kelimpahan dengan segala harta benda, banyak pegawai atau karyawan. Nah, dia tidak menyesali apa yang dia alami, tetapi ada satu tindakan. Nah, tindakan yang dia ambil itu dia kembali. Kalau kita lihat dari pembacaan kita tadi yang telah dibaca, kita lihat ayat yang ke-32. Di sini dikatakan kita patut bersyukur dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Ketika anak bungsu ini dia pulang dan dari jauh bapaknya melihatnya, bapaknya menyambutnya. Dan ada sukacita dari seorang bapak kepada anak. Kalau kita melihat bahwa seorang anak yang hilang bertahun-tahun, ketika dia kembali, pasti ada satu sukacita. Ada demikian dengan hidup kita. Kalau kita yang selama ini hidup jauh daripada Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, hidup berfoya-foya, dan pada saatnya kita mengalami masa yang sulit, yang tidak berdaya. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, asalkan seperti tadi disampaikan oleh pendeta bahwa kita kembali dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mau kembali supaya bisa hidup, tidak. Hanya kata-kata. Hanya kata-kata, tidak. Tetapi bagaimana kita mau kembali sungguh-sungguh. Bapak ini dia tahu betul, kalau seorang orang tua dia tahu, dia kenal betul anaknya siapa. Jadi dari jauh dia lihat tentang anaknya, maka dia tahu bahwa anaknya ini mau pulang dan anaknya ini mau berubah. Maka bapaknya menerima. Demikian Tuhan. Kalau kita sadar sungguh-sungguh Tuhan menerima kita dengan sukacita. Dengan sukacita. Sehingga ya pesta harus dirayakan, dibuat pesta, pakaian yang indah diberikan, cincin yang termahal diberikan. Ini satu sambutan sukacita bagi seorang anak. Saya katakan bahwa demikian hidup kita. Kita yang sudah berdosa ini, kalau kita mau sadar, kita mau menyesali, mau kembali kepada Tuhan, Tuhan dengan sukacita menerima kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang pengasih, pengampun. Kalau sebagai manusia biasa ya, kau sudah habiskan, kau punya bagian, kau mau kembali, kau punya tempat, sudah tidak ada yang menerima. Tetapi Tuhan itu luar biasa, kita punya Tuhan itu luar biasa, kita punya Allah itu yang punya hati yang mulia untuk menerima siapa saja, asalkan kita mau bertobat. Dan ketika kita bertobat, yang Allah inginkan atau Allah kehendaki kepada kita bahwa ketika kita bertobat tidak hanya sekedar bertobat saja, tetapi mengalami satu perubahan. Perubahan. Begitu juga kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar mendengarkan firman, tapi dari firman Tuhan kita mau berubah. Ketika kita berubah, kita menjadi orang-orang yang diberkati. Yaitu menurut saya. Jadi dapat dikatakan jangan bikin dosa masih sombong lagi. Sombong lagi, iya. Tapi bikin dosa tuh harus bertobat. Iya. Dan bertobat bukan kata-kata, bukan cuma hanya sekedar Tuhan saya buat dosa, Tuhan saya minta ampun, bukan sekedar kata-kata, tapi perbuatan, tindakan untuk berbalik. Nah itu yang Tuhan inginkan, iya kan? Iya, jadi seperti yang tadi dikatakan. Berbalik harus ya 10% atau 100%. 100% itu kita kembali kepada Tuhan, jangan kembali lagi kepada masa lalu atau dosa-dosa kita yang lalu. Tapi kalau kembali kepada Tuhan, yang kita harus ikut apa yang Tuhan mau bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih. Jadi kita sudah dapat poinnya bahwa Tuhan hanya ingin lewat kita, lewat bacaan firman Tuhan ini belajar dari si bungsu dan si sulung, bagaimana kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, ketika kita tahu dan menyadari bahwa kita sudah jauh dari Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita tahu sekarang dunia ini kan penuh dengan masalah. Nah ini bagian dari manifestasi iblis kan dalam bagian hidup kita. Nah apa yang dilakukan oleh iblis ini terkadang membuat manusia itu menjadi lemah dan menjadi putus asa. Nah kondisi yang dialami manusia saat ini, manusia harus kembali kepada Tuhan. Mungkin manusia sudah jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi. Supaya bagaimana manusia itu bergantung kembali kepada Dia. Bergantung kembali kepada firman-Nya. Karena ya kita tahu bahwa semua yang terjadi ini seizin Tuhan. Tidak ada hal yang terjadi tidak seizin Tuhan. Semua ini seizin Tuhan kan. Berarti Tuhan mau di tengah-tengah situasi, kondisi seperti ini, belajar dari si bungsu dan si sulung, ya kita harus kembali kepada Bapa dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini yang harus kita garis bawahi, bahwa ini bukan kembali bertobat seperti mungkin kita punya kebiasaan yang hari Minggu Tuhan minta ampun, Tuhan berdoa pengakuan dosa,
Keluar dari gereja bikin kembali. Habis itu nanti berdoa lagi pengakuan dosa bikin kembali. Bukan seperti itu kayaknya. Tapi bagaimana kita betul-betul menyadari hidup kita siapa dan apa yang Tuhan mau atas kita, dan itu yang harus kita lakukan. Ya, mungkin itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, pertanyaannya bagi kita ini semakin panjang, semakin terbuka jalan bagi kita. Pertanyaan yang ketiga bagi ibu-ibu pendeta yaitu kita tahu bahwa sekarang kita masih tetap ada di dalam situasi COVID level 3. Kalau di Sorong sekarang kan kita level 3 ya. Nah, di keadaan ini pertanda bahwa COVID itu belum selesai. COVID itu masih tetap ada. Kalau siapa lengah pasti dia akan kena COVID. Tapi kalau siapa yang tetap dalam prokes, berarti dia tidak akan pernah kena atau dia akan terhindar dari semuanya itu. Nah, pertanyaannya, kalau keadaan ini masih terus ada di dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak mengenakan, karena bukan masalah penyakitnya yang kita lihat saja sekarang ini, tetapi yang kita lihat sekarang ini adalah dampaknya. Seperti tadi saya katakan, dampaknya kan banyak aspek kena, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, agama, itu semua kena. Nah, pertanyaannya untuk kita, bukan saya kena COVID ya. Pertanyaannya bagi kita, apa sikap iman kita yang harus kita lakukan ketika kita masih ada di tengah-tengah situasi kondisi yang masih sulit sampai saat ini? Apa sikap iman kita? Mungkin Ibu Pendeta Fani akan menjelaskan bagi kita tentang sikap iman kita. Apa sikap iman dalam bentuk konkretnya apa? Begitu, silakan. Baik, saya mengutip kitab Amsal yang berkata orang bijak jika melihat malapetaka pasti dia akan bersembunyi. Tetapi kalau orang bodoh tentu dia akan maju saja dan kemudian dia kena celaka. Oke. Belajar dari firman Tuhan di kitab Amsal ini mengingatkan kepada kita bahwa sikap kita pertama adalah sesuai dengan anjuran dari sisi kesehatan, tentu itu harus dijaga, baik dari makan yang bergizi, istirahat yang baik dari sisi kesehatan, tetapi juga protokol kesehatan yang juga harus kita gunakan, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Itu hal-hal yang penting sekali, itu adalah sikap kita. Supaya bagaimana di situasi COVID ini kita jangan menjadi orang yang bodoh, tetapi orang yang bijak, yang bisa menggunakan, yang bisa memanfaatkan dan menggunakan berpikir yang baik untuk bagaimana kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang diharuskan, dan lalu kemudian kita membawa diri kita pada keselamatan. Tetapi juga dari sisi iman kita, dari COVID ini yang mana kita lihat bahwa perjumpaan dibatasi, masuk gereja kita harus dibatasi sesuai dengan week. Ada beberapa gereja mengatur seperti demikian, tetapi juga ada yang hanya live streaming dari gereja saja, dan kita harus menjaga jarak dan sebagainya. Dalam situasi demikian mengingatkan kepada kita bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti bagaimana si sulung dan si bungsu yang sangat membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu mereka bergantung sepenuhnya kepada ayah, si Bapa itu. Kita juga bergantung sepenuhnya kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita, yang kita percaya memberikan kekuatan, kesembuhan, keselamatan, pemulihan, tetapi juga yang kita percaya menjaga kita untuk terhindar dari segala mara bahaya, penyakitan, bahkan sampai maut sekalipun. Dan oleh karena itu sikap kita sebagai orang percaya yang tadi telah disampaikan, kita mengimani, tetapi juga kita harus bertindak dalam iman itu. Tidak hanya sekedar bilang bahwa saya percaya Tuhan itu menjaga saya, lalu kemudian lupa terhadap prokes. Itu juga kelalaian kita. Nanti kalau pada akhirnya kita terpapar, mau salahkan iman kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita mengimani seperti dalam kitab Ibrani pasal 11, iman adalah bukti. Coba Ibrani 11, satu mata. Ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Nah, dengan demikian mengingatkan kepada kita ketika kita beriman, maka harus disertai dengan sebuah tindakan yang nyata. Tidak saja kita hanya beriman, Yesus menolong saya, Yesus menjaga saya, tetapi kemudian tidak disertai dengan sebuah tindakan, maka itu adalah sebuah kebodohan. Itu jadi beriman juga disertai dengan sebuah sikap tindakan yang nyata dari iman itu sendiri, sehingga jangan kita seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir, lalu kemudian datang badai, banjir, rumah kita juga terikut roboh. Tetapi mari kita membangun rumah di atas batu, supaya dengan demikian ketika hujan badai, rumah kita tetap kokoh. Demikian juga dengan iman kita yang disertai dengan sebuah tindakan. Mungkin itu. Oke, jadi dapat dikatakan bahwa menghadapi COVID ini kita tidak bisa berkata bahwa kita menghadapinya dengan Hanya seenaknya kita sendiri. Jadi ini tidak berbicara soal saya pu iman dan saya terapu iman. Benar. Tetapi apa tindakan kita? Kalau kita katakan kita orang beriman, berarti kan ada tindakan dari iman itu. Benar. Supaya apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Seperti yang tadi dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saya mengharapkan apa, ya itu dasarnya iman. Gitu. Apa yang saya ingin dari apa yang saya harapkan, ya dasarnya iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. dilihat. Jadi saya tidak bisa belum melihat sesuatu, saya harus tetap percaya terus. Karena itu dasar imannya saya. Gambarannya seperti itulah. Kalau saya katakan demikian. Jadi apa yang kita inginkan, sekarang kan semua orang ingin hidupnya mengalami pemulihan. Ingin Indonesia ini dipulihkan. Ingin tempat kerja kita, perekonomian kita, semua kehidupan kita itu mengalami pemulihan. Nah, maka untuk mengalami pemulihan itu kita harus punya sikap iman. Benar. Tidak hanya bilang saya percaya Tuhan ada, saya percaya Tuhan ada, padahal tidak ada sikap iman. Untuk apa bilang saya percaya Tuhan ada, padahal tidak pernah pakai masker. Iya kan? Benar. Bilang saya percaya Tuhan ada, padahal ada instruksi dari pemerintah pakai masker, tidak pakai masker. Nah. Jalankan prokes, tidak pakai prokes, tidak jalankan prokes. Nah ini kan yang bertolak dari apa yang kita imani. Tadi kalau saya tidak salah tangkap, dirangkum seperti itu. Oke, silakan mungkin Ibu boleh silakan. Ya. Kalau kita lihat secara jasmani ya, ini kita memandang dua sisi jasmani dan sisi rohaninya. Kalau secara jasmani seluruh dunia yang sedang mengalami penyebaran virus COVID-19, bukan hanya satu negara tapi seluruh dunia. Okay. Berarti kan untuk mendapati kesembuhan maka kita harus mengikuti keteraturan yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada kita, mencuci tangan, memakai masker, itu kan secara jasmani. Tetapi kembali dalam suatu pandangan secara rohani yang tadi berbicara tentang iman. Berarti kan kita harus penuh kesungguhan lagi untuk bergumul, kita membaca firman, kita melatih diri kita untuk memuji Tuhan, bahkan juga kita perlu untuk banyak sharing sehingga banyak hal yang akan Tuhan singkapkan. Sesuatu yang tidak kita mengerti pasti kita akan dapat mengerti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan Ibu Pendeta Sawiai mungkin. Ya, terima kasih lagi. Kalau saya iman disertai dengan perbuatan. Kalau tidak disertai dengan perbuatan berarti mati adanya. Ya. Jadi kita beriman kepada Tuhan maka itu nyata melalui tindakan kita. Contoh kalau saya sakit, saya mau sembuh, saya percaya Tuhan dan saya percaya Tuhan kasih saya hikmat untuk melangkah ke rumah sakit untuk mendapat tindakan lanjut. Atau minum obat. Iya, minum obat. Itu iman disertai dengan perbuatan. Iya. Dari pertanyaan ini, bagaimana sikap iman kita terhadap dampak COVID-19 ini terkait dengan wabah atau penyakit ini. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pendeta Fani bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan lain sebagainya. Walaupun kita menjaga jarak antara satu dengan yang lain, tetapi kita punya hubungan itu baik, bukan berarti kita menjaga jarak lalu hubungan kita tidak baik, tidak. Menjaga jarak hubungan kita baik, walaupun pintu-pintu gereja tutup, tetapi kita masih mempunyai hubungan dengan Tuhan melalui firman. Satu hal bahwa yang Tuhan mau itu kita harus kembali kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi sampai hari ini,
Kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Ya. Tetapi kalau saya percaya kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya satu komitmen atau kita mau kembali kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kembali kepada Tuhan, itu yang Tuhan minta untuk kita hari ini. Tetapi terkadang ya kita malas tahu saja dengan kondisi. Ada yang katakan, saya tidak bisa kena. Tetapi juga pada akhirnya kena. Karena saya punya iman, bilang saya punya iman, tapi padahal saya kena. Nah, iman harus disertai dengan perbuatan. Oke. Itu, Jadi saya. kalau saya katakan saya punya iman, berarti vaksin itu juga harus dong. Iya. Jadi kalau saya tidak vaksin, berarti saya tidak punya iman. Iya kan? Karena tindakan sikap iman kan? Iya. Berarti di dalamnya vaksin juga. Vaksin Nah, juga. tidak tahu ini pemirsa yang mengikuti apakah pemirsa memahami hal ini ataukah tidak, khususnya bagi mereka yang belum vaksin ya. Apakah mereka memahami hal ini atau tidak? Saya tidak tahu Ibu Pendeta yang hadir sekarang ini 3 orang ini sudah vaksin apa belum. Kalau saya sudah vaksin 2 kali. Nah, jadi kalau bicara soal sikap iman, ya berarti tandanya juga saya beriman, begitu. Dalam tanda kutip ya, saya masih terus dalam proses-proses pemulihan. Dalam artinya mengalami kehidupan yang ingin terus dibentuk oleh Tuhan dan dibangun oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pembahasan kesempatan bagi kita di hari ini dengan tema kita keselamatan dan pemulihan belajar dari si bungsu dan si sulung. Ada beberapa hal yang kita dapat pahami bersama bahwa satu, kalau kita katakan bahwa kondisi kita sulit, kita katakan kita mau kembali kepada Tuhan, hendaklah tidak sekedar kata-kata, tetapi harus dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Karena itu yang membuat surga bersukacita, itu yang membuat Bapa akan senang dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, dari peristiwa si bungsu dan si sulung ini, Allah mau supaya setiap kita yang percaya kepadanya, Dia menginginkan bahwa kita harus terus hidup bergantung kepada Dia. Kita harus terus bisa hidup bergantung kepada firman-firman-Nya. Kita harus percaya sepenuhnya hanya kepada Dia. Karena banyak orang Kristen katakan percaya Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak percaya. Karena kalau orang katakan dia percaya Tuhan, pasti hidupnya itu akan berkemenangan. Tapi banyak orang bilang percaya Tuhan, dia masuk berdoa dengan masalahnya, dia keluar, dia tambah stres. Itu kan berarti tanda tidak percaya Tuhan. Kalau kita katakan kita percaya Tuhan, ya kita masuk berdoa, kita keluar pasti lega. Ada sukacita, ada senang. Nah, tapi kalau kita masalah membuat kita berada di dalam satu kehidupan yang membuat kita tidak bisa keluar, berarti tanda kita tidak percaya Tuhan. Padahal firman Tuhan hari ini lewat si bungsu dan si sulung ini, Tuhan mau supaya bagaimana murid-muridnya itu harus belajar juga. Karena mereka mendengarkan perumpamaan ini dari Yesus kan. Makanya Yesus mau supaya mereka ini harus sadar gitu, harus tahu bahwa mereka tidak bisa hidup dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka harus kembali kepada Tuhan, harus bergantung kepada Tuhan, harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang berikutnya yang kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita katakan kita punya iman, maka sikap iman itu harus kelihatan. Sikap iman itu tidak bisa kita katakan saya punya iman, padahal itu tidak kelihatan. Karena iman itu kelihatan. Makanya Tuhan kan selalu berkata tentang apa? Dia memberikan perumpamaan, memberikan firman-firmannya kepada kita, selalu dia berbicara soal buah. Buah itu kan hasil dari apa yang terjadi. Makanya kalau dia katakan bahwa kalau kita ini pohon, berarti buahnya itu harus kentara. Makanya berbicara banyak tentang buah-buah roh. Iya kan? Itu kalau kita katakan kita orang beriman, berarti buahnya harus kentara. Gitu, tidak bisa ketemu bicara firman, padahal ketemu tidak bisa hidup dalam firman. Iya kan? Contoh, hamba Tuhan bicara firman padahal mabuk. Bicara firman padahal merokok. Iya kan? Bicara firman padahal masih hidup dalam dosa. Nah, tidak bisa kan seperti itu. Nah, Yesus mau sikap iman kita itu harus ada. Nah, di tengah-tengah situasi kondisi COVID kita sekarang ini juga, sikap iman kita itu harus betul-betul kita nyatakan kepada Tuhan. Artinya kita harus hidup bergantung penuh kepada Dia. Itu sikap iman kita. Kita tidak perlu stres dengan COVID. Kita tidak perlu berdoa untuk COVID dalam tanda kutip. Artinya kita tidak perlu berdoa, Tuhan saya berdoa di dalam nama Yesus COVID ini berhenti. Karena kita kan tahu bahwa hidup ini dalam kedaulatan Tuhan. Kalau COVID ini sampai berjalan kan berarti masih seizin Tuhan.
Iya kan? Kita tidak punya hak untuk berdoa COVID ini berhenti. Tapi kita cukup berdoa, Tuhan berikan saya hikmat agar saya bisa hidup di tengah-tengah situasi kondisi COVID yang ada. Mungkin itu yang harus kita doakan di dalam doa kita, supaya ketika kita hidup di tengah-tengah situasi yang belum membaik, situasi ekonomi yang belum membaik, situasi kesehatan, pendidikan, sosial budaya, agama, semua aspek-aspek yang belum baik ini, hikmat Tuhan akan kasih ke kita. Dia akan berikan kepada kita supaya kita akan semakin hidup berkemenangan di tengah-tengah COVID ini. Artinya sekali lagi bukan lepas masker, tetap kita pakai masker, tapi kita tidak akan menjadi orang-orang yang cepat frustrasi, cepat putus asa, cepat ada di dalam kebimbangan, keraguan. Karena kita tahu kebimbangan, keraguan itu semua kan ada di pikiran kita. Percaya itu di dalam hati. Pikiran kita ini harus diselamatkan. Makanya Paulus katakan bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Supaya ketika pikiran kita ini adalah pikiran Kristus, maka akan selaras dengan roh kita yang baru itu. Yang akan membuat hidup kita akan terus berkemenangan. Sekalipun penyakit ada, COVID ada, kita bisa berkata seperti pemazmur. Pemazmur katakan apa? Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Dia melihat hidangan Tuhan. Ada lawan-lawan di samping, tapi dia tidak pusing dengan lawan-lawan. Tapi dia masih bisa melihat hidangan yang Tuhan siapkan di hadapan para lawanku. Kita ini kan terkadang lebih banyak lihat lawan daripada lihat hidangan Tuhan. Betul tidak? Tuhan sudah kasih perlindungan tapi masih lihat lawan, tidak melihat hidangan yang Tuhan siapkan. Ya, mungkin Ibu Pendeta mau tambah? Iya, kalau saya tangkap tadi dari Ibu Pendeta Desi sampaikan, banyak orang itu lebih senang memandang tentang lawan daripada hidangan yang Tuhan sediakan. Mungkin mereka secara jasmani mereka lebih kuat ya, untuk melawan musuh-musuhnya. Padahal mereka tidak berpikir bahwa siapa yang memberikan kekuatan, siapa yang memberikan mereka keberanian, itu kan semuanya adalah berasal dari Tuhan. Seandainya kalau Tuhan angkat kekuatan mereka, apakah mereka sanggup untuk melawan lawan-lawan mereka? Maka hidangan itu yang perlu untuk kita responi, supaya semakin kuat, semakin kita mampu untuk melawan musuh-musuh kita. Allah kan memberikan perlengkapan rohani bagi kita. Kita menggunakan perlengkapan rohani itu membawa kita semakin dewasa di dalam menghadapi setiap musuh-musuh kita dengan strategi-strategi apa yang akan kita melawan mereka. Hikmat yang tadi Ibu Pendeta kan ada sempat sampaikan seperti itu. Hikmat itulah yang dapat kita bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oleh sebab itu dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, jangan kita banyak berpikir tentang persoalan, tentang masalah. Apalagi saya mau kutip yang tadi Ibu Pendeta ada sampaikan, bahwa ketika mereka bergumul tentang persoalan mereka, keluar dari pergumulan mereka bimbang, mereka ragu. Banyak hal yang mereka pikirkan, bahkan juga seakan-akan mereka ingin untuk menyelesaikan secepatnya. Berarti kan mereka sebagai umat-umat Tuhan yang tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Yang harus mereka lakukan, ada jawaban yang dapat saya mau sampaikan, ada jawaban instan dan ada jawaban yang membutuhkan pembentukan atau proses. Ya bersyukur kalau dia bergumul, dia mendapati satu jawaban yang langsung instan, dia rasakan seperti tadi pemahaman tentang pengertian iman itu kan. Dia bergumul tapi dia akan merasakan pemulihan. Dia sakit, dia bergumul, dia mendapati penyembuhan. Tetapi kalau dia mendapati suatu jawaban yang membutuhkan proses, berarti kan Allah mau mengubah sisi kehidupan keluarganya. Bukan hanya secara kepribadian, kalau itu persoalan keluarga, Allah akan bentuk mereka supaya mereka semakin dewasa, karena ketika satu orang diselamatkan, sisi kehidupan keluarga juga kan diselamatkan. Jadi tidak hanya satu orang saja yang diselamatkan. Maka pembentukan itu akan dirasakan oleh sisi kehidupan keluarga, karena kalau satu keluarga, satu orang di dalam keluarga sakit, sisi kehidupan keluarga juga ikut turut sakit dan ada dalam satu pergumulan. Maka mari kita berjalan, kita mengikuti hidangan yang tadi suatu pemazmur yang mengatakan sedemikian, yang Ibu Pendeta tadi ada sempat sampaikan. Karena firman Tuhan ini dia hidup, dia bukan mematikan kita. Amin, amin. Gitu. Firman Tuhan yang dapat menerangi langkah-langkah hidup kita supaya kita semakin diterangi dan kita semakin mampu melangkah karena kita bisa melihat jalan dengan terang yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin seperti gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari kedua hamba Tuhan ada yang mau ditambahkan? Silakan Ibu Pendeta Sawiai. Kita masih punya beberapa waktu.
Iya, saya tambahkan sedikit tentang dampak-dampak dari COVID-19 sampai hari ini. Ya, seperti awal sudah dijelaskan oleh Ibu Pendeta Desi bahwa dari dampak pandemi COVID-19 akhirnya hidup sudah mulai susah, baik kita lihat sisi ekonomi, kesehatan, tetapi juga pendidikan. Nah, yang saya mau bicara hari ini bahwa terkait dengan pendidikan, ya, anak-anak sekolah diliburkan, anak-anak tinggal di rumah, akhirnya berhadapan dengan HP, ya, anak-anak lebih fokus bermain HP karena tidak ada kegiatan lain. Ini salah satu dampaknya. Sebagai orang tua ya, biasanya orang tua ingatkan, tetapi orang tua dengan segala tugas tambahan atau tugas-tugas lain maka tidak memperhatikan anak secara baik. Sehingga anak tetap masih bermain HP, secara khusus game online bagi anak-anak kecil. Itu dampaknya. Tetapi dari dampak pandemi COVID-19 sampai hari ini saya percaya bahwa ada Tuhan punya maksud bagi setiap kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Bahwa ya kita tidak tahu kapan ini pandemi ini akan berakhir. Tetapi saya percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, ya kita hidup berdampingan dengan pandemik. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita untuk terlena atau tenggelam dalam situasi ini. Tetapi saya percaya bahwa dengan hikmat Tuhan, maka kita bisa keluar. Ya seperti tadi Ibu Pendeta katakan, walaupun pandemik, kalau hikmat Tuhan kita tidak stres, kita tidak khawatir, kita tidak susah karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang hidup, Allah yang selalu memberkati. Ya contoh kasus saja kalau hari ini dalam situasi pandemik, tapi kita masih duduk sebagai para pelayan, itu karena izin, karena kehendak Tuhan sampai kita masih duduk. Amin. Walaupun ya banyak hal terjadi. Tetapi kalau hari ini kita masih hidup dan menikmati kehidupan, itu adalah kehendak Tuhan, kasih karunia Allah bagi kita. Itu yang patut kita mensyukuri itu. Ya itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Ibu Pendeta Fani mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup acara kita? Tidak banyak. Kita saat ini bisa dikatakan bahwa dunia sedang ada dalam keadaan sakit, maka kita perlu dipulihkan. Artinya dunia perlu dipulihkan, kita juga perlu dipulihkan dari segala kehilangan. Tentu banyak dari pemirsa juga mengalami kehilangan. Kita punya GKI di Tanah Papua juga kehilangan para pelayan, dan tentu keluarga membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi pandemik ini yang tentu semakin hari terus berita-berita kita dengar, mungkin yang tidak terpapar tapi karena cuma dengar berita menjadi sakit, menjadi khawatir sehingga menyebabkan sakit dan sebagainya, kita semua butuh dipulihkan. Dunia butuh dipulihkan, situasi ini butuh pemulihan dari vaksin dan sebagainya, mungkin juga akan memberikan pemulihan dalam hal menguatkan setiap orang untuk dapat terus bertahan di tengah-tengah pandemik, dan bahkan juga kita butuh dipulihkan dari sisi iman percaya kita. Sehingga kita semakin merasa yakin setelah kita pulih dari sakit, artinya secara fisik kita sakit, tetapi kita juga secara rohani kita mungkin sakit karena situasi ini yang berdampak seperti yang disampaikan, dampak-dampak itu adalah membuat kita menjadi sakit juga toh. Kita dipulihkan dengan menjadi kuat bahwa Tuhan akan terus selalu menjaga mengawal kita, bahwa Tuhan akan terus selalu memberikan kekuatan bagi kita ketika kita berharap, percaya, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Maka kita pasti akan mengalami pemulihan, bukan saja dari sisi kesehatan, tapi juga dari iman. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Lewat siaran podcast kita di saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan pemahaman-pemahaman yang dapat membawa kita berkemenangan di tengah-tengah situasi COVID pandemik saat ini. Nah, firman Tuhan mau mengajak kita lewat beberapa hal yang tadi telah saya sampaikan. Kuncinya, mari kita tetap melihat kepada Tuhan. Mari kita tetap bergantung kepada Dia. Karena kita ini adalah miliknya. Kalau kita tidak bergantung kepada Dia, maka selesai sudah hidup kita. Nah, saya ingat satu bacaan firman Tuhan untuk menutup kegiatan ini. Dalam kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita, ayatnya Matius pasal 11 ayat 28, Yesus katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, itu berarti bahwa ini Yesus sudah membuka jalan. Dia bilang, mari datang. Masalahnya sekarang ketemu datang tidak. Masalahnya sekarang orang yang kena COVID, terpapar COVID mau datang tidak. Orang yang mengalami dampak COVID mau datang tidak. Itu masalahnya. Karena dia sudah kasih jaminan. Kalau datang, maka dia akan memberikan kelegaan. Nah, saya ingin katakan kepada pemirsa Klavor, saya menantang saudara sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ambil keputusan dalam hidupmu untuk kembali kepada Tuhan. Karena ketika engkau kembali kepada Dia, kelegaan akan Dia berikan kepadamu. Kelegaan apa saja yang membuat engkau tersesak, membuat engkau tidak berdaya, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur dan berterima kasih untuk percakapan kita di hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu pendeta yang boleh memberikan waktunya untuk memberikan pemahaman bagi kita semua. Saya percaya semua yang mengikuti siaran ini semua diberkati oleh Tuhan. Kita percaya Gereja Kristen Injili di Tanah Papua akan dipulihkan oleh Tuhan. Jemaatnya dalam tanda kutip semua yang mengalami dampak ini akan mengalami pemulihan. Dan kita percaya kita semua hamba-hamba Tuhan akan dilindungi, dijaga dan dinaungi oleh Tuhan selalu. Dan inilah tanda bahwa gereja terus bergerak, gereja terus menyatakan apa yang telah Kristus kerjakan bagi kita lewat peristiwanya di kayu salib. Nah, oleh karena itu terima kasih untuk percakapan di hari ini, terima kasih untuk kebersamaan ini, terima kasih untuk saudara yang boleh menyaksikan siaran ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan saudara semua dan akan memberikan kelegaan dan memberikan jalan keluar dari semua pembahasan yang kami lakukan di saat ini. Kami akan mengakhirinya dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Metrik. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan Engkau Tuhan, dalam suatu ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami. Bapak, terima kasih atas suara Tuhan isi hatimu yang telah Kau singkapkan dalam kehidupan kami. Walaupun kami ada dalam situasi yang mencekam, situasi yang menyulitkan kehidupan kami dengan beban-beban pergumulan yang datang silih berganti dalam kepribadian dan kehidupan keluarga serta rumah tangga, bahkan persekutuan kami. Tetapi firman Tuhan yang baru saja kami baca dan kami berdiskusi, Tuhan terima kasih. Engkau mau mengarahkan kami untuk datang kepada Engkau, untuk menyerahkan seluruh beban-beban persoalan kehidupan kami. Karena firman yang Engkau nyatakan merupakan firman yang menghidupkan kami dan janjimu selalu ya dan amin. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, bentuklah kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang murni di hadapan Engkau. Maka kami memiliki keselamatan yang membawa kami dalam pemulihan yang berasal dari Tuhan dalam kehidupan kami, berdasarkan kehidupan kami yang sepenuhnya kami mempertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena siapakah yang dapat memulihkan kami kalau bukan Engkau Allah? Siapakah yang dapat menyelamatkan kami kalau bukan Engkau Tuhan melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami? Suatu peristiwa yang telah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Jangan kami hanya mengungkapkan lewat bibir mulut kami, tapi kami mengimani dan kami dapat menunjukkan sikap dan tingkah laku kami yang Kau inginkan menjadi contoh dan teladan bagi sesama, yang menyatakan bahwa kami ini adalah umat-umat yang telah bertobat di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pada gereja Kristen Injili di Tanah Papua ini. Berikanlah kami hikmat, mampukan kami untuk membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan di hadapan Engkau Bapa. Berkatilah kami selaku channel Klavor Sukacita, biarlah kami semakin maju, bahkan juga pada jemaat-jemaat kami masing-masing, karena Engkau sendiri yang memberikan kami kepercayaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Tanpa tuntunan dan petunjuk Tuhan, kami tidak mampu dan semuanya akan sia-sia. Jangan kami bekerja dengan kekuatan kami, tapi hikmat dan pertolongan Tuhan. Maka berkat dan anugerah kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami dan memberkati kami sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu pendeta semua. Tuhan memberkati dalam segala kehidupan keluarga, dalam tugas tanggung jawabnya, sehingga terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Tuhan berkati kita semua. Shalom.